Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawakan tarot reading, general reading. Temanya adalah siapa yang mengharapkan kehadiranmu ya. Ini general reading, bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, ada promo 3 question 100.000 rupiah. And ini videonya isinya itu tentang personality, karakter, energi hubungan kamu sama dia kayak gimana. Nah, orangnya nanti kamu tebak sendiri aja ya. Oke, itu aja, kita mulai ya. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakalan cek energi kamu ke dia seperti apa, seseorang yang kamu harapkan kehadirannya ya. Kayaknya dia itu apa ya, kamu ngerasa kehilangan dia ya? Gimana nih? Entah sekarang atau pada saat itu ya. Jadi kayak kalian pernah kenal gitu ya, pernah kenal terus sempat nggak deket atau sempat terpisahkan. Dan di sini kayak apa? Kayak kalian baru kenal terus agak ngejauh dikit gitu loh. Tapi bisa juga istilahnya apa ya, ada yang baru deket terus langsung jadian, atau ada yang hubungannya sebentar aja, atau ada yang baru kenal tuh terus langsung deket banget gitu. Ada. Kamu tuh kayaknya entah LDR atau agak jauh sama dia, terus kamu tuh kayak wondering gitu, saat ini kabarnya dia gimana, kesibukannya seperti apa, atau mungkin kalian memang udah nggak berkabar saat ini. Bener, barusan aku bilang kan kalian udah nggak berkabar. Di sini ada kartu yang bilangnya disconnection, ya intinya kalian udah nggak saling terhubung lagi gitu loh, udah nggak saling terhubung ya, udah nggak terkoneksi lagi gitu, maksudnya udah no contact mungkin. Bisa jadi dia seseorang dari masa lalunya kamu. Yes, dia tuh orangnya kayak nggak punya perasaan gitu. Kayak nggak punya perasaan, kayak lurus-lurus aja gitu, nggak ada ekspresif sama sekali. Jadi kayak misalnya dia menyakiti seseorang tuh dia nggak ngerasa kalau dia tuh menyakiti gitu ya. Iya, bisa dibilang dia tuh kayak seseorang yang nggak punya perasaan gitu ya. Terus orangnya suka meditasi. Kalau dia bisa meditasi ya, dia suka meditasi. Kamu ngerasa damai, ngerasa komplit, kayak lengkap gitu pas dia hadir ke dalam hidup kamu. Kayak dia melengkapi hidup kamu lah. Mungkin tadinya kamu ngerasa kosong, hampa, pas ada dia tuh ngerasa kayak terisi, terpenuhi gitu ya. Kesepiannya kamu, kehampaannya kamu gitu ya. Mungkin sebelumnya kamu ngerasa kesepian. Dan di sini kamu ngerasa beruntung katanya deket atau kenal sama dia. Kayaknya happy deh kamu tuh pas dekat sama dia juga. Nah, di sini kamu banyak berkembang. Kamu banyak berkembang pas kenal sama dia, pas dekat sama dia juga. Pas deket tuh kayak banyak hal yang kamu kerjain, banyak hal yang apa ya, berkembang dalam hidupnya kamu gitu ya. Dan kamu kayak bertumbuh aja gitu, entah dia bawa dampak positif atau ya sebenarnya emang karena kamu happy aja deket sama dia. Jadi kayak banyak hal baik datang ke hidup kamu karena kamu tuh happy. Jadi ya apa ya, something positif tuh kayak banyak banget gitu datang ke hidup kamu. Misalnya gini, kamu kerja karena kamu lagi happy, terus kamu jadi semangat, terus ya karena semangat gitu kan, kerjanya bagus, lama-lama dapat promotion dalam pekerjaan. Ini misalnya aja sih. Jadi kelihatan kamu tuh berkembang dan bertumbuh pas deket sama dia itu ya. Nah, di sini juga ada tapi kamu nih ngerasa hubungannya tuh kayak nggak terlalu jelas gitu ya. Ini perkembangan hubungannya tuh gimana gitu. Kok di sini-sini aja menurut kamu gitu ya, hubungannya kok di sini-sini aja, maju enggak, mundur enggak gitu, dapat kepastian juga enggak. Tuh kan tadi kan aku udah bilang
kamu tuh banyak berkembang ya kan, banyak bertumbuh, dapat hal-hal baik. Nah di sini benar kan, di sini ada kesuksesan, success achievement. Terus istilahnya kamu tuh banyak dapat kesuksesan, pencapaian-pencapaian pas dekat sama dia. Bisa dia atau kamu sih, tapi ini kan energi kamu ya. Jadi harusnya ya kamu sih, kamu ngerasa sukses dan banyak achievement yang datang ke dalam hidup kamu pas kamu lagi deket sama dia itu, ya. Dan kamu ngerasa kayak kamu sama dia tuh sepasang couple yang cocok gitu ya. Pokoknya happy couple deh gitu. Itu menurut kamu ya. Sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Kayaknya kalian tuh berjarak, tapi walaupun berjarak tuh ada apa ya? Ada ini apa? Kayak ada koneksi, kayak ada sesuatu yang bikin kalian tuh mengikat terus, yang bikin kalian tuh apa ya, mengikat, bikin kalian jadi terikat terus rasanya, walaupun mungkin kamu sama dia kayak diam-diaman ya. Terus apa lagi nih, dia ngerasa kamu itu banyak kesamaan sama dia, tapi dia tuh kesel, marah, emosi sama kamu ya. Mungkin energinya juga mirror atau twin flame, bisa juga. Ada sih yang karmic ya, karmic relationship, tapi sedikit sih. Dia tuh kayak jadi pendengar yang baik buat kamu. Mungkin kamu sering cerita ke dia gitu ya. Bisa jadi mungkin apa yang dia rasakan juga kamu rasakan, atau yang kamu rasakan dia juga ngerasain ya. Bisa jadi dia juga kagum sama kamu. Dan di sini dia nggak terlalu banyak ngomong sih sama kamu ya kayaknya. Entah sekarang atau dulu ya. Kenapa aku bilang dulu? Karena tadi kan ada kartu itu ya apa? Kartu masa lalu gitu. Tapi ya make sense sih masa lalu. Karena ini kan temanya yang mengharapkan kehadiranmu. Siapa tahu orang masa lalu mengharapkan kehadiran kamu. Jadi pernah kenal tapi ya udah sekarang mungkin menjauh gitu ya. Dia tuh pengen melindungi kamu, protek kamu gitu ya. Ini kalian kayaknya diam-diaman deh. Kenapa sih? Kayak nggak ada yang kalian lakukan gitu. Kamu sama dia nggak ada yang dilakuin. Dia sama diam aja, no action gitu dua-duanya. Ya dia ada feeling, ada perasaan sama kamu. Di sini ada kartu The Lover soalnya. Tapi bisa jadi ada energi orang ketiga di sini. Entah siapa menghadirkan seseorang ya. Tapi kebanyakan ini maskulinnya sih, yang menghadirkan dua orang feminin ya. Si maskulin ini ada hasrat ya, kayak ada apa ya, sexual attraction ya. Ada passion di sini ke yang feminin. Kalau dia maskulin. Kalau dia maskulin ya mungkin dia menghadirkan dua orang wanita di sini ya. Kalau dia masa lalu dia udah menyimpan rapat-rapat gitu ya kenangannya sama kamu. Kayak ya udah ini tuh kayak memori lah gitu, kenangannya. Dia pasrah aja sih sama hubungan kalian. Dia ngerasa sudah cukup terbuka selama ini sama kamu juga. Dan dia ngerasa hubungan sama kamu tuh kayak di tengah-tengah jurang ya. Bisa kandas kapan aja, bisa berantakan kapan aja. Ini tuh bukan hubungan yang secure menurut dia. Bukan hubungan yang aman ya. Dia tuh berusaha banget buat ngejaga atau mempertahankan hubungan ini. Walaupun berat menurut dia. Dia juga ngerasa ya ini tuh berat juga buat kamu. Ya dia bingung juga hubungannya gimana nih sama kamu, karena ya berat aja, beban buat dia nih. Banyak penghalang, banyak rintangan yang dia udah coba buat selesain, buat beresin, tapi ya mungkin hubungannya memang cukup berat ya. Bisa jadi kamu sama dia pernah ada konflik di sini. Dua-duanya sama-sama emosi, sama-sama kesel, sama-sama ingin menjatuhkan, sama-sama marah ya, mencaci maki mungkin dua-duanya, sama-sama kayak jadi saling menyakiti gitu. Dia ini
apa ya, marah atau kesel sama kamu nih. Dua-duanya sih, kamu sama dia kayaknya marah ya, sama-sama marah. Makanya tadi kan aku bilang di awal tadi kayak kalian diam-diaman ya. Sekarang kita masuk ke temanya, sosok yang mengharapkan kehadiranmu. Dia kayaknya sering mimpiin kamu deh. Sering mimpiin, sering ngebayangin juga. Entah ngelamunin yang jorok atau yang positif-positif. Atau bisa juga kalau kalian pernah pergi atau traveling bareng, liburan, entah ke suatu tempat, nah dia sering gitu kayak inget gitu, kebayang-kebayang pada saat kalian pergi bareng itu ya. Dia tuh orangnya optimis banget ya, optimis atau ambisius sama hidupnya. Mungkin dia punya cita-cita, banyak mimpi dan goals gitu ya. Misalnya kamu sama dia udah ngejauh, dia tuh masih aja tuh halu-halu kayak, oh seandainya masih bareng sama kamu, seandainya masih bersama, pasti kamu sama dia sekarang udah la gitu ya. Ya mungkin kamu seseorang yang dia impi-impikan, atau kamu pasangan yang ideal lah menurut dia gitu. Mungkin dia juga bermimpi ya bisa kedepannya bersama dengan kamu, yes. Tapi dia nih orangnya memang penuh mimpi aja gitu. Hidupnya tuh penuh mimpi, penuh harapan juga. Kamu sama dia mungkin kalau dulu pernah punya hubungan, itu tuh hubungannya benar-benar di ujung tombak. Di ujung tombak tuh maksudnya ya memang gak baik-baik aja gitu. Kalian pernah konflik, baku hantam mungkin. Pokoknya nih hubungannya kacau banget deh. Kayak kamu sama dia sama-sama sama-sama chaos lah gitu hubungannya. Terjadi sesuatu lah gitu di antara kalian ya. Kamu gak baik-baik aja, dia juga gak baik-baik aja. Mungkin sama-sama saling tersakiti, sama-sama saling terpuruk, hidupnya berantakan juga ya. Dia ini seseorang yang cukup pintar ya. Orangnya tuh suka protes, suka komplain gitu, suka interupsi, kayak ada aja gitu yang dia tanya, yang dia mau tahu, yang dia interogasi. Misalnya kamu ngomong sesuatu, pasti dia kayak enggak lah, itu tuh pasti nggak kayak gitu. Dia selalu berusaha menyampaikan apa yang ada di pikirannya, atau dia selalu ada aja gitu yang dia tanya sama kamu. Kayak cukup kepo gitu orangnya ya. Pokoknya orangnya suka belajar gitu ya, suka coba hal-hal baru juga. Pokoknya hidupnya tuh dia benar-benar istilahnya, nggak capek-capek buat belajar atau cari tahu banyak hal yang dia nggak paham gitu ya. Orangnya ini banyak pengalaman, banyak trial and error gitu dalam hidupnya ya, penuh eksperimen. Tapi dia seseorang yang memang selalu mau bertumbuh, selalu mau berkembang gitu ya. Bukan orang yang stuck di situ aja, enggak kayaknya ya. Banyak dari mereka nih yang mukanya itu baby face, awet muda. Kalau dia maskulin ya, dia pernah menjanjikan kamu sesuatu. Jadi kayak something promise, janji ke kamu, menjanjikan hubungan yang serius, atau menjanjikan pengen menikah ya, pengen married mungkin sama kamu ya. Bisa jadi kamu sama dia pernah menjalin hubungan yang serius, atau kamu sama dia pernah pernah tunangan mungkin terus udah selesai, bisa jadi sih ya. Pokoknya sesuatu yang serius deh kamu sama dia nih, pernah berjanji. Sebenarnya dia seseorang yang bertanggung jawab ya. Kata-katanya sih bisa dipercaya sih, kata-katanya mungkin bisa dipercaya. Tuh kan tadi kan aku bilang pas di kartu ini aku bilang orangnya kan suka komplain, suka tanya. Ini tiba-tiba ada kartu yang protes. Aku tuh tadi baca di sini, tapi ini baru keluar kartunya. Dia suka protes, suka komplain, suka ada aja gitu. Dia orangnya suka
ya ngomong aja gitu apa yang ada di pikirannya, apa yang dia suka nggak suka dia pasti ngomong ya. Dan orangnya tuh suka diperhatiin gitu, kayak ya dia ngomong apa, tanya apa ya pengennya diperhatiin, apa ya, cari perhatian gitu. Tapi memang ada diri mereka yang memang orangnya care juga ya, suka kasih perhatian. Mungkin kamu sama dia suka debat, kayak kamu sama dia tuh ada aja gitu pikirannya tuh beda, nggak yang selalu sefrekuensi sejalan gitu, enggak ya. Makanya kamu sama dia suka punya perbedaan pendapat kali ya. Tuh orangnya tuh suka mencari tahu kan, tadi aku udah bilang di sini tapi ini kartunya baru keluar. Tuh dia kepo banget orangnya, keponya tuh sampai yang kayak cari tahu ya, kayak suka menganalisa sesuatu gitu. Jadi istilahnya apa ya, kayak detektif detektif Conan ya, dia suka menganalisa sesuatu terutama tentang kebohongan, ketidakjujuran. Nah dia senang banget tuh cari-cari kayak gitu. Bisa juga mungkin beberapa dari mereka pekerjaannya gitu yang berhubungan sama hukum, bidang hukum ya, atau kepolisian mungkin. Jadi kayak seneng gitu mencari-cari sesuatu, menganalisa masalah, problem, case ya. Tuh tadi aku bilang kan dia tuh orangnya suka apa sih, interogasi nih. Ini ada kartunya yang bilang investigation, jadi dia senang gitu menginvestigasi, interogasi, pokoknya yang berhubungan dengan bertanya, kepo, bertanya, komplain, pokoknya want to know aja bawaannya ya, pengen tahu aja gitu ya, mengharapkan kehadiranmu. Dia ini orangnya pemarah dan bukan gak suka keributan sih, justru dia yang kayak ada orang marah atau nggak suka dia langsung maju gitu, langsung tunjukin kalau dia tuh nggak suka, kalau dia tuh marah ya. Dibilang emosian sih nggak juga, cuma kalau ada orang yang bener-bener dia nggak suka dia langsung tunjukin gitu ya, dia langsung kayak pengen bales gitu kalau ada orang yang ngelakuin sesuatu nggak enak sama dia. Dia di sini orangnya pendendam nggak ya? Ada sih kayaknya yang pendendam juga. Orangnya gampang banget stres ya. Dia suka kepoin kamu mungkin, walaupun kamu tahu, tapi kamu pura-pura nggak tahu kalau dia suka kepo. Pokoknya dia selalu cari tahu tentang kamu. Iya, di belakang kamu, jadi kayak tanpa sepengetahuan kamu, dia kepoin kamu ya. Dia orangnya tuh senang banget ya, kayak ngumpul-ngumpul sama banyak orang, terus kayak di suatu tempat gitu ya, kayak nongkrong, bergaul, itu dia senang banget ya, ketemu banyak orang, hahaha hihi gitu ya, makan bareng, apalagi ya, pokoknya dia seneng lah yang kayak gitu-gitu. Kayaknya kalian udah terpisah deh, komunikasinya juga ada jarak di antara kalian nih, kamu sama dia. Bisa jadi dia pengen ketemu sama kamu. Iya, cuma dia kayak lagi nunggu waktu yang tepat aja gitu buat ngelakuin sesuatu, entah buat komunikasi, entah apa ya. Kayaknya sih gitu ya, kayak pengen ketemu. Ada sesuatu yang pengen dia tawarin ke kamu. Mungkin cinta, perasaan, sebuah hubungan. Kayak dia tuh pengen robos jarak di antara kalian gitu. Tapi dia ngerasa kamu sama dia tuh berbeda tau. Beda apa ya di sini ya? Ya ada perbedaan. Terlihat tuh kayak perbedaan finansial atau tingkat kemapanan. Bisa jadi yang satu ngerasa udah, yang satu lainnya udah cukup mapan, tapi dia ngerasa biasa aja keuangannya dia mungkin ya. Di sini tuh kayak ada perbedaan aja pokoknya. Dan dia ngerasa kamu tuh sulit banget buat dideketin, sulit buat digapai, buat dimiliki, buat diajak ngobrol, buat buat bareng-bareng, itu kayak sulit banget menurut dia. Cintanya tuh ke kamu tuh kayak mengalir terus tanpa henti. Ibarat air tuh kalau dari air terjun ngalir terus, nggak berhenti gitu airnya ya. Terus-terusan cintanya tuh mengalir terus ke kamu.
pembawaannya tenang ya orangnya. Ya bisa jadi kalian sudah menjauh gitu ya energinya. Dia senang sih dekat sama kamu, dia senang, bareng-bareng tuh juga senang. Kalau dia lagi sama kamu kayaknya dia nggak peduli sama hal lain, kayak dunia tuh milik berdua gitu ya. Orangnya cukup keras kepala, dia ngerasa banyak banget gangguan atau pihak-pihak eksternal di luar hubungan kalian yang suka ganggu gitu ya. Ada aja yang ganggu, entah dari pihaknya dia atau pihaknya kamu. Ya selalu pengen ganggu gitu ya. Kalau sama dia ini sudah ada yang membatasi diri di sini, ada yang kasih batasan. Dan batasannya tuh cukup tinggi lah, istilahnya batasannya bener-bener nggak bisa dilawan, nggak bisa diterobos gitu ya. Dia tuh mungkin masih suka fokusin kamu, tapi dia hati-hati sama kamu. Kayak kayak takut gitu menyakiti kamu. Ada rasa ya mungkin dia cinta ya, jadi kayak takut buat nyakitin kamu, nggak mau yang menyakiti kamu lebih lagi, nggak mau yang bikin kamu sedih atau sakit hati gitu ya. Ini salah satu ada yang udah menutup diri nih, bisa kamu atau dia nih yang udah menutup diri ya. Mungkin pada saat dulu dia jalanin hubungan sama kamu, dia tuh belum serius banget. Jadi masih kayak main-main energinya. Kayak nggak serius, main-main gitu ya. Sosok yang mengharapkan kehadiranmu. Kayaknya dia pernah patah hati gara-gara kamu. Menderita gitu, patah hati, menderita, heartbreak ya. Tapi dari patah hati itu dia masih nunggu kamu, entah pada saat itu atau sampai sekarang mungkin masih nunggu ya. Tapi dia ngerasa kamu sama dia tuh kayak suka kayak suka berdebat, yang ujung-ujungnya tuh jadi saling menyakiti dari perdebatan itu. Kalau aku tangkep energinya sih masih ada sih yang nungguin kamu. Walaupun mungkin juga kamu nggak tahu kalau dia masih nungguin kamu ya. Karena kamu sama dia energinya berjauhan gitu. Jadi sama-sama nggak tahu. Kamu nggak tahu dia gimana, dia juga nggak tahu kamu gimana. Ada yang memang orangnya udah mapan sih, udah sukses. Mengharapkan kehadiranmu mungkin bisa lebih dari satu orang. Ya, bisa. Jadi di sini ada yang sudah mapan orangnya. Nah, di sini ada seseorang yang energinya tuh tertutup. Mungkin sedikit introvert. Mungkin dia kangen sama kamu. Bisa jadi kamu sama dia pernah punya hubungan tersembunyi. Hubungan terlarang mungkin juga. Pokoknya sesuatu yang sembunyi lah gitu ya. Dan di sini dia tuh excited banget sama kamu, sama hubungan kalian. Se-excited itu ya. Tapi ada juga sih dari mereka yang kayak udah move on ya dari kamu. Ini di sini ada seseorang yang dia tuh tinggalnya tuh mungkin merantau kali ya. Bukan di tempat tinggal dia yang sebenarnya. Mungkin dia misalnya orang Jakarta, tapi dia tuh dinas atau kerjanya misalnya di Bali gitu ya. Pokoknya ada yang merantau lah gitu ya. Dia pernah memutuskan sesuatu, dia pernah memutuskan hubungan, atau dia pernah merasa di keadaan harus memutuskan sebuah hubungan. Kayak dia harus bikin sebuah keputusan lah gitu intinya. Mungkin terpaksa ya. Pokoknya gue harus ambil keputusan nih buat hubungan ini gitu. Apa ya gitu. Bisa juga kamu dijadikan pilihan sama dia. Mungkin dia punya beberapa option selain kamu. Atau dia harus memilih antara pekerjaan atau kamu, keluarga atau kamu. Pilih kamu atau selingkuhannya gitu ya.
bercanda ya, biar nggak ngantuk, biar nggak tegang ya. Tuh benar, dia harus memutuskan pada saat itu ya. Tapi hubungan kalian pada saat itu tuh sebenarnya berkembang, makin lama makin berkembang hubungannya ya. Nah, tadi kan aku bilang di sini ada seseorang yang udah cukup mapan. Di sini aku lihat ada seseorang yang hidupnya gagal ya, merasa gagal hidupnya, atau hidupnya penuh kegagalan, atau pernah bangkrut, atau pernah kolaps, atau finansialnya itu down atau apa gitu. Pokoknya mengalami sebuah kegagalan lah dia dalam hidupnya. Mungkin beberapa aspek bisa aja sih, ya entah kegagalan dalam karir, finansial, atau relationship sama seseorang mungkin, entah hubungan dia pernah gagal, atau bisa juga kamu sama dia pernah menikah atau apa terus hubungannya gagal. Bisa aja sih ya. Pokoknya ini dia pernah mengalami sebuah kejadian yang tidak baik-baik saja, yang mengharapkan kehadiranmu. Dia sangat berharap sama kamu loh, walaupun hubungan kalian sudah berubah ya. Dia seseorang yang berkuasa, atau memang dia orangnya dominan banget gitu loh dalam hubungan. Jadi apa-apa tuh harus nurut perkataannya dia yang harus memutuskan, kamu harus nurut sama dia, kayak gitu-gitu ya. Dan apa ya, yang apa sih istilahnya, dia tuh nggak jauh gitu loh, nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Pokoknya kamu ngerasa deh kayaknya dia tuh masih ada di sekitar kamu, masih ada di sekeliling kamu gitu. Bisa juga dia orangnya yang santai, let it flow. Mungkin dia masih satu circle sama kamu ya, entah circle pergaulan, pertemanan, pekerjaan atau apa, pokoknya masih satu circle. Dan apa yo apa ya, aku ngerasa kayak dia kan mengharapkan kehadiranmu. Bisa aja dia yang sebenarnya tuh pengen gitu loh deketin kamu duluan atau datang duluan ke kamu. Ada nih yang intuisinya bagus nih orangnya di sini, tapi tiba-tiba aku seperti dapat ini ya, bisikan-bisikan, atau aku seperti menangkap sebuah energi. Bisa jadi ini ada 3 orangan di sini, bisa 4, tapi itu nggak terlalu besar energinya ya, lebih ke 3, tapi lebih strongnya nih 2 orang di sini ya. Banyak ya. Bisa jadi dia orang masa lalu, itu yang paling strong. Bisa jadi dia orang baru nih, orang barunya nggak terlalu strong sih ya. Tuh, jadi yang orang baru ini bisa jadi baru kan, baru kenal, terbaru dekat, atau ya memang pengen punya hubungan atau pengen PDKT sama kamu. Karena di sini ada new romantic ya. Yang di awal tadi kan ada new beginnings juga. Yes. Bisa jadi tuh untuk zodiaknya ya. Enggak zodiak sih, lebih ke energi orangnya ini lebih ke Pisces sama Libra. Yes, orangnya tuh ini banget apa, penuh kebimbangan, nggak bisa memutuskan sesuatu, penuh keraguan, orangnya macam kayak gitu. Dan dia tuh selalu penuh pertimbangan, apa-apa diperhitungin, apa-apa dipertimbangin, baik buruknya, besar kecilnya, untung ruginya gitu ya. Pokoknya ya gitu, penuh perhitungan orangnya. Mungkin dia punya beban hidup ya. Mungkin kau bisa tahu dia punya beban hidup, entah bebannya apa, pokoknya hidupnya tuh berat aja gitu rasanya. Ya, bisa gitu ya, berat gitu ya rasanya. Sosok yang mengharapkan kehadiranmu ya. Nah, nih di sini kan ada friendship. Tadi aku udah bilang kan sebelumnya. Mungkin kalian tuh satu pertemanan, satu pergaulan, satu circle gitu ya. Dan dia merasa bersyukur bisa deket, bisa kenal sama kamu. Ya mungkin kamu membawa manfaat buat dia gitu ya. Tapi ternyata kamu dimanfaatin sama dia. Semoga enggak ya. Nah di sini mungkin dia tuh teman lamanya kamu, bisa kayak teman SMP, SMA atau apa. Pokoknya kalian pernah dipertemukan zaman masih muda lah gitu ya. Nggak akhir-akhir ini banget. Ini mungkin yang energi masa lalu kali ya orangnya ya.
every time kayaknya di setiap waktu dia sering banget mikirin kamu juga ya. Tuh dia sering mimpiin kamu, benar. Ini kayak mirip yang di awal ya kartunya. Dia sering mimpiin kamu, terus dia ngerasa apa ya, kayak kamu tuh melengkapi hidupnya dia lah gitu. Orangnya manis, mungkin suka berkata-kata manis, mungkin perlakuannya juga manis. Bisa sih kayak gitu. Kalian sering komunikasinya tuh lebih ke ini ya, virtual, kayak sering video call, sering ngobrol, teleponan, atau berinteraksi di sosial media daripada ketemuan gitu. Yes, dia menganggap kamu tuh penting banget, seperti raja atau ratu dalam hidupnya. Tapi orangnya agak tertutup nih. Dia lebih aktif di malam hari, kayak kaum nocturnal gitu ya, yang ngapain tuh lebih aktif di malam hari. Entah dia tidurnya suka malam, insomnia, atau kalian suka komunikasi di malam hari gitu. Ya bisa juga sih. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke, ini zodiaknya dia, sosok yang mengharapkan kehadiranmu. Bisa 2 atau 3 orang ya, seperti aku sudah jelaskan sebelumnya. Bercanda mulu ya aku ya ngomongnya ya. Ini ada zodiak Libra, Virgo, Sagittarius, Scorpio, Aries, dan Taurus. Inisial hurufnya ada huruf L, Q, C, G, P, J, Z, M, K, dan R. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian. Tungguin video aku selanjutnya. Stay positive, your heart, mind, and soul. Bye-bye.